Mangga ieu mah sakedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujung enjing sadayana, alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa ala umuri wa wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wasahbihi. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Pahlawan, Bapak Indra Gunawan SPD MPD. Saya hormati Ibu Lani Nur Fatika selaku CGP Angkatan 8 dan Bapak ibu-ibu semua di sini, ibu-ibu aja ya. Ibu-ibu yang cantik jelita dengan merah meriahnya. Dan juga saya hormati Bapak Ibu, marilah kita panjatkan puji syukur tentunya karena kita masih diberi kesehatan sampai saat ini dan mudah-mudahan seterusnya dalam keadaan bertahan bisa berkumpul dalam acara pendampingan individu kepada bulan khususnya ini adalah peranakan visi juga untuk perubahan sekolah. Jadi di sini Bapak Ibu Lani mungkin selaku CGP membutuhkan masukan dan juga saran dari Bapak Ibu semua yang ada di sini. Salam mudah-mudahan tetap curah makan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tadi-tadinya dari tahun sampai akhir zaman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan waktu dan tempatnya untuk kami melakukan pendampingan kedua ini, dan juga kepada ibu semua yang berkenan hadir di sini. Perkenalkan, boleh Pak perkenalan lagi diri dan saya kenal. Saya Ibu Emma Asumia Sari, instansi saya di SD Sukamulya. Di sini saya pengajar praktik untuk Ibu Lani Nur Fatika. Maksud di sini saya ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu semua lewat Ibu Lani untuk mendiskusikan cita-citanya atau visi Ibu Lani di sini pada murid di masa yang akan datang. Dan di sini juga Bapak Ibu sekalian dalam proses pendidikan CGP ini telah belajar untuk membuat visi dirinya sebagai pendidik, dan proses ini itu diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah nanti yang berpihak kepada murid tentunya. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi cocok sekali untuk diterapkan kepada sekolah penggerak. Diskusi hari ini itu adalah bagian dari proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi ataupun cita-cita sekolah ini bersama murid, bersama rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Meskipun ini adalah bagian dari proses belajar dari bulan ini, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Ibu, Bapak semua bertugas di sini. Dan saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi kita kali ini. Izinkan saya menyampaikan susunan acara pertemuan di diskusi ini. Yang pertama mengangkat, yang kedua merumuskan kalimat tumpang. Jadi bulan ini tadi ada ya, sudah disebut yang kalimat tumpang itu, dan melihat visi sekolah yang ada di SD Pahlawan ini, kemudian identifikasi perilaku yang bisa meningkatkan visi, dan mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah yang telah Ibu Lani buat di sini, dan nanti akan ditutup dengan diskusi dan tanya jawab. Itu saja mungkin. Kemudian saya serahkan diskusi ini kepada Ibu Lani. Pak mau kasih dulu Cakap. nanti aja mau masukkan aja. Silakan Ibu Lani. Izin Bapak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil
habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya ila yaumil akhir. Amin. Izin ibu, bapak, sebelum ke inti saya ingin menyampaikan terkait refleksi dukungan sekolah, baik itu kepala sekolah maupun bapak ibu guru di SD Pahlawan. Alhamdulillah dari mulai saya mendaftarkan calon guru penggerak, apalagi terutama untuk bapak kepala sekolah, motivasinya, dukungannya untuk mendaftar juga. Pertamanya saya dukungan kepala sekolah, selain dukungan kepala sekolah, guru-guru juga motivasi utama untuk saya mengikuti kegiatan CGP ini, terutama saya ingin menambah ilmu atau wawasan yang lebih, mungkin ibu seperti itu. Bapak ibu, sebelum masuk ke materi, mungkin saya akan menayangkan adapun tujuan dari diskusi ini. Melalui diskusi, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan, yaitu berpihak pada murid. Baik ibu, di sini ada gambar ya Pak, Bapak Ibu. Sebelum ke inti, ke materi, mau bertanya ke Bapak Ibu guru, ke Bapak kepala sekolah dan Ibu PP. Mungkin kita waktu kecil atau waktu di SD pernah ditanya sama orang tua, sama tetangga atau sama Bapak Ibu guru di sekolah, mau jadi apa jika sudah besar nanti, ya seperti itu. Di sini ada cita-cita atau impian-impian kita waktu kecil. Mungkin bertanya terlebih dahulu Bapak kepala, kita sempat sebelum kita waktu kecil itu mempunyai atau pernah ditanya sama Bapak Ibu guru, cita-cita Bapak waktu kecil itu apa? Apa ya, kalau dulu cita-cita saya ingin jadi pilot. Jadi pilot ya, Mbak. Ibu Melinda jadi apa? Kalau dulu ketika SD Ya. ingin jadi artis. Hebat. Sesuai ya, Bu Wita mungkin apa? Yang jadi tentara, hebat. Saya Ibu Risma apa? Habis kamu kata di Nadiari, ini kamu ternyata saya juga sudah besar menemukan itu, dan dulu ada tulisan ingin menjadi sekretaris Terus kami nggak bisa. sinetron yang memakai sepan pendek. Ya, Ibu Risma apa cita-citanya waktu kecil? Waktu kecil saya bercita-cita ingin jadi seorang bidan. Sophia apa? Waktu kecil ingin jadi pegawai bank. Banyak uang ya. Kelihatannya punya duit. Waktu kecil pengen jadi guru. Alhamdulillah tercapai impiannya dari kecil ya. Mungkin Ibu Pepe waktu kecilnya apa? Biasa profesi yang sejuta umat dong. Alhamdulillah, Masya Allah. Mungkin dari cerita atau cerita Bapak Ibu mengenai cita-cita waktu kecilnya, impian-impian waktu kecilnya, ada yang menjadi pilot, dokter, guru. Nah, dari cita-cita kalian, jadi cita-cita yang Bapak Ibu sampaikan tadi waktu kecil, harapan-harapan kita atau impian-impian kita waktu kecil itu diimpikan. Meskipun kita memimpikan atau cita-cita kita diucapkan, mungkin nantinya ada yang tercapai, ada yang tidak, tetapi dalam pertamanya kita itu memimpikan dulu ya apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, tetapi dengan proses dan perjuangan untuk mencapai cita-cita tersebut itu harus ada perjuangan, harus ada keinginan kita untuk mencapai cita-cita dan impian keinginan tersebut ya. Begitu juga dengan visi juga seperti itu, hampir sama ya. Jadi berasal dari impian-impian kita, cita-cita kita mengenai sekolah. Mungkin itu hubungan cita-cita dengan visi tersebut. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini sebelum ke inti, di sini
Bapak Ibu, coba perhatikan di sini ada puisi mengenai ada di sana. Aku slide itu tadi mah ayo. dibacakan Dibacakan ini udah dari tayangan video sama bukan. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Coba perhatikan ini ada sepenggal puisi karya Insinyur Soekarno mengenai judul Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai ini, aku mendengar lautan India bergelora membangkit di pantai ini itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur pala, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesya dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesya, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Dari tayangan tadi mungkin Bapak perhatikan atau dengarkan tujuan dari Insinyur Soekarno membuat puisi tersebut atau hayalan-hayalan Insinyur Soekarno. Mungkin Bapak Ibu bisa menceritakan apa tujuan Insinyur Soekarno membuat
puisi tersebut jika Bapak Ibu berpendapat seperti itu. Boleh? Siapa yang mau? Mama Bu Melinda masuk pulutan. Bu Melinda. Dari cuplikan puisi yang disampaikan tadi karya Insinyur Soekarno, menurut saya dari puisi itu bahwa Insinyur Soekarno itu ingin mempersatukan bangsa Indonesia gitu. Jadi kan tadi diterjemahkan lagu Batak, Maluku, terus sawah-sawah, terus Papua semuanya itu menjadi satu, yaitu Indonesia. Dan pada akhirnya kan di sana disebutkan Pak merdeka, merdeka. Jadi yang dilihat itu bukan lagi suku bangsa atau lagunya, bahasanya, tapi Indonesia. Iya, terima kasih, Masya Allah Bu Melinda, siap. Ya, termasuk tadi ya yang dikatakan Ibu Melinda, meskipun kita berbeda-beda, ada lagu-lagu yang berbeda-beda dari potensi-potensi yang ada di Indonesia, tapi satu kesatuan yaitu Indonesia. Begitu juga dengan visi kita itu seperti apa, impian-impian Bapak Ibu guru untuk sekolah, diibaratkan sekolah itu Indonesia tadi ya. Diibaratkan impian-impian Bapak Ibu itu diceritakan atau diimpikan, disatukan dalam satu visi sekolah seperti itu. Mungkin hubungan puisi itu dengan visi sekolah seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada pertanyaan mengenai apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita. Kemudian apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain, seperti itu. Kita lihat dulu visi sekolah kita di sini ya. Sebelum masuk ke visi guru penggerak, di sini ada kalimat rumpang ya Ibu, Bapak Ibu. Tadi udah dibagikan dulu? Belum dulu. Oh gitu. Nggak usah, diungkapkan saja ya. Oh iya, tulisan saja. Di sini ada kalimat-kalimat rumpang mengenai kita memimpikan murid itu yang seperti apa. Kita percaya bahwa murid itu adalah apa. Di sekolah kita itu mengutamakan apa. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa. Nah, di sini ada kalimat-kalimat rumpang mengenai impian-impian kita, mengenai murid-murid atau peserta didik kita yang ada di sekolah kita. Boleh silakan berpendapat Bapak Ibu guru untuk impian-impian kita di masa depan untuk anak-anak kita di sekolah kita itu ingin kita memimpikan murid yang seperti apa, seperti itu. Mungkin boleh ada yang memberikan pendapatnya mengenai impian-impian muridnya. Boleh siapa? Bu Risma. Sopi makan. Apa? Kita memimpikan murid yang seperti apa? Boleh dengan kalimat-kalimat singkat aja kan? Tidak usah boleh diucapkan tulisan aja boleh. Iya. Murid yang seperti apa? Boleh siapa Bu Yanti? Bu Risma. Siap. Kita memimpikan murid yang, menurut saya kita memimpikan murid yang mandiri. Iya. Murid yang mandiri dan murid yang mandiri, yang kita memimpikan murid yang mandiri. Kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik, iya, dan memiliki bakat masing-masing. Di sekolah kita mengutamakan kebutuhan atau kepentingan peserta didik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah individu yang memerlukan bimbingan atau memerlukan pembelajaran dari kita sebagai guru. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk dapat mengembangkan prestasi ataupun minat bakat peserta didik kita. Saya dan guru lain di sekolah di sekolah saya paham bahwa murid adalah individu yang unik yang memiliki bakat dan potensi masing-masing yang perlu kita gali dan kita bantu untuk membimbing. Iya, terima kasih Pak. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Risma yang telah memaparkan mimpi-mimpinya.
mimpi-mimpinya mengenai muridnya. Boleh ada yang lain bisa menambahkan? Panggilannya Mangga Bapak. kita memberikan murid yang cerdas, beranak mulia. Iya. Tentunya memiliki karakter. Kalau kita sambungkan dengan sekolah penggerak adalah murid yang memiliki karakter Pancasila atau profil pelajar Pancasila. Kita percaya bahwa murid memiliki kompetensi yang berbeda, memiliki kemampuan yang berbeda, memiliki potensi yang perlu dikembangkan. Sekolah kita mengutamakan kebutuhan dan keinginan murid atau keinginan peserta didik. Murid sekolah kita sadar betul bahwa mereka perlu bantuan, perlu bimbingan dan perlu pendampingan. Oleh karena itu kita sebagai warga sekolah ini yakin untuk membimbing mereka untuk mengarah kepada tujuan atau cita-citanya. Saya dan guru lain di sekolah paham bahwa tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, tanpa rasa ikhlas, tanpa kerja keras, cita-cita peserta didik tidak akan tercapai. Oleh karena itu kita harus memiliki keikhlasan, memiliki semangat juang untuk mencapai cita-cita para peserta didik. Ya, terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih. Mungkin itu impian-impian atau cita-cita kita mengenai murid atau murid yang ada di sekolah kita. Terima kasih Bapak, itu mungkin harapan-harapan kita, impian-impian kita mau jadi apa murid kita di masa depan. Terima kasih Bapak, Ibu. Selanjutnya di sini ada visi sekolah SDN Pahlawan. Dengan berlandaskan iman dan takwa, terwujudnya warga sekolah yang berakhlak mulia, cerdas dan berbudaya tahun 2025. Kemarin sudah diganti ya Pak, 2028. Kemarin juga Ibu izin, kemarin juga di kegiatan IHT kami membahas mengenai visi sekolah, dilihat dari karakteristik lingkungan sekolah ya Pak. Kemarin kegiatan IHT kemarin juga sedikit membahas mengenai visi ya. Dan ingin bertanya Bapak Ibu, visi sekolah SD Pahlawan ini apakah sudah berpihak pada murid atau belum? Mungkin sedikit perlu penjelasan Bu Rohani. Iya. Istilah ada kata terwujudnya warga sekolah. Warga sekolah itu berarti guru, semua yang ada di situ. Tapi tetap muaranya adalah pada peserta didik. Ketika warga sekolah misalnya gurunya memiliki potensi, memiliki kemampuan, memiliki kompetensi yang tinggi, akhirnya adalah bisa mewujudkan peserta yang berakhlak mulia, cerdas gitu. Dengan berbudaya dan berbudaya tadi. Budayanya kita memiliki 3 budaya, budaya mutu, budaya lingkungan dan budaya lokal, budaya kearifan lokal. Jadi 3 budaya mutu, kearifan lokal dan budaya lingkungan. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin itu tambahan dari Bapak Kepala Sekolah mengenai visi sekolah di sekolah kita. Kita hubungkan dengan visi kemarin juga di kegiatan guru penggerak, kami diminta untuk membuat visi guru penggerak. Mungkin kita hubungkan dengan visi guru penggerak di sini. Hampir sama, yang mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, cerdas, terampil dan mandiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin saya ini harusnya lebih ini lagi mengenai di sini ada persamaannya atau tidak, apa yang harus ditambahkan atau di ini Pencapaiannya sampai tahun berapa? pencapaiannya sama, menginginkan siswa atau murid-murid kita memiliki akhlak yang mulia ya Bapak Ibu. Ya. Mungkin kalau kita melihat visi sekolah ini, dilihat kemarin juga visi sekolah yang ada di kita, dilihat dari indikator-indikator visi itu, semuanya itu ada beberapa indikator yang berhubungan dengan berpihak kepada murid di sini. Visi-visinya. Ada indikator visi-visi. Di sini juga di dalam kegiatan iman dan takwa juga, visi sekolah itu banyak sekali indikator-indikator atau pembiasaan-pembiasaan yang diadakan di sekolah kita. Seperti pembiasaan ketika sholat duha ya setiap hari Jumat, membaca ayat suci Al-Quran, surat-surat pendek sebelum pembelajaran
Cerdas juga di sini dalam arti kata cerdas di sini ada visi-visi indikator visi-visinya peserta didik memperoleh hasil belajar di atas kriteria ketuntasan yang telah ditentukan, seperti itu salah satunya. Menjuarai lomba-lomba minimal di tingkat kecamatan atau minimal di tingkat kota. Kemarin juga alhamdulillah di SD Pahlawan ini mendapatkan prestasi-prestasi dari lomba-lomba banyak sekali. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah membimbing, yang sudah sampai menjadi juara. Kemarin menjadi juara kecamatan, alhamdulillah. Iya, banyak sekali prestasi yang didapat dari SD Pahlawan. Terima kasih Bapak Ibu. Berbudaya juga di sini kita memiliki berbudaya literasi juga. Selain berbudaya itu berbudaya literasi, berbudaya mutu, dan berbudaya lingkungan. Indikator-indikator dari visi kita. Dari visi guru penggerak ini mungkin tidak terlalu jauh, sudah berpihak pada murid dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, seperti itu. Adapun profil pelajar Pancasila itu yaitu beriman dan bertakwa. Tadi juga dihubungkan dengan akhlak mulia juga, termasuk ya berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, beranalis kritis, dan kreatif. Seperti itu. Mungkin ada tambahan mungkin hubungan antara visi guru penggerak dengan visi sekolah. Ada yang bisa menambahkan atau apa di sini? Hubungan visi guru penggerak dengan visi sekolah hampir sama ya Pak ya? Mungkin ada yang perlu ditambahkan atau di ini. Untuk selanjutnya mungkin kita akan berdiskusi lagi Ibu mengenai visi sekolah ini. Kemarin juga kami sudah berdiskusi mengenai visi sekolah ini dilihat dari konteks keadaan sekolah Bu. Iya, semuanya dari semua aspek, tidak hanya peserta didik. Iya, tapi dari semua aspek ini inti utamanya harus berpihak pada murid dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, seperti itu. Nah ini juga belum tersurat. Tersirat. Pancasilanya masih tersirat gitu. Kalau dilihat dari profil kan Pak, kalau cerdas itu masuk kreatif. Kreatif juga ada hubungannya Bu. Budaya juga itu berkebinekaan global bisa masuk, Iya. bisa masuk gitu. Jadi bisa juga. Jadi masih tersirat gitu di sana. Terima kasih. 2025 kan rencananya 2028. Kemarin juga udah diganti sama Pak 2008 di kegiatan kemarin di HT juga. Alhamdulillah. Mungkin Bapak Ibu mengenai kaitan visi sekolah SD Pahlawan dengan guru penggerak, alhamdulillah sudah selesai. Mungkin nanti ke depannya kita akan berdiskusi lagi mengenai visi yang akan belum selesai. Terima kasih. Mungkin paparan dari saya dicukupkan dari demikian. Masalah bulan bisa disampaikan ya. Oh. Nanti sampaikan. Oh boleh. Siap. Jadi bisa dimasukkan ke sekolah atau Oh gitu. masuk ke Dulu di PPTI biar Iya, dari tidak ini. apa-apa. Jadi editannya Oh, harus sabios. ternyata kalau ada Bisa apa soalnya dari itu kalau Ini tuh aja kita. soalnya di bulan ini acara dia laptopnya enggak ada kan. Iya. Kalau mungkin. Jadi apa sih orang? Jalan deh.
perubahan mengenai visi dan nilai karakter yang saya enggak. Mungkin prakasa perubahan mengenai visi sekolah dan visi guru penggerak, yaitu dalam hal khususnya dalam hal mandiri. Mandiri di sini yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Kegiatan-kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan kemarin sesudah melaksanakan kegiatan guru penggerak selama 1 bulan, saya mencoba, meskipun itu sudah waktunya mepet untuk waktu deadline itu kenaikan kelas murid-muridnya 1 minggu mau kegiatan kenaikan kelas gitu ya. Saya mencoba pembelajaran di luar kelas. Mungkin ini salah satu perubahan saya ketika kita mengenal murid itu tidak hanya harus nurut sama bapak ibu gurunya, harus duduk di kelas, harus nurut, harus nulis, harus tetapi dengan perubahan atau prakarsa perubahan saya, pembelajaran menjadi aktif. Kemarin juga ada salah satu siswa yang di kelasnya tidak mau menulis. Kalau menulis itu harus ditungguin sama bapak ibu gurunya baru bisa menulis. Tetapi saya melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar kelas, si anak itu malahan lebih aktif, ingin belajar mengenai kan keadaan di kelas, mungkin dia jenuh atau gimana sesuai dengan karakter anaknya itu. Tetapi kalau saya kemarin mencoba pembelajaran di luar kelas, si anak itu alhamdulillah bisa mengikuti pembelajarannya dengan baik. Apalagi yang biasa belajar di kelasnya aktif, lebih aktif lagi pembelajaran yang diadakan di luar kelas seperti itu. Mungkin itu prakasa perubahan ini meningkatkan aktivitas belajar yang lebih lebih memihak ke semua anak, tidak berpihak harus nurut sama bapak ibu guru, harus duduk sidakep pengukur bapak ngintanya ibu kedah nurut ke bapak ibu guru, nyerati warang nyerat pangitna seperti itu. Ingin membuat keaktifan belajar di sekolah itu lebih anak-anaknya lebih antusias, lebih menyenangkan. Mungkin prakasa perubahannya seperti itu. Tidak harus belajar itu di dalam kelas, tidak harus nurut sama bapak ibu gurunya. Mungkin sekarang itu dikenal dengan merdeka belajar. Terima kasih. Iya. Oh ya. Prakarsa perubahan ini saya mengembangkan mengenai prakarsa perubahan dari pembelajaran mengenai di prakasa perubahan ini dikenal dengan bagja. B-nya di sini yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama di sini saya dari perubahan ini, pertanyaan pertama mengenai kanvas bagja di sini, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa? Pertama-tama saya membuka dialog atau berbicara dengan peserta didik, rekan guru atau kepala sekolah juga tentang kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Selain itu, saya memperhatikan lingkungan, Bu. Lingkungan di sekitar, mencari dukungan serta sarana yang dapat dimanfaatkan. Yang kedua, bagja. B-nya sudah ya buat pertanyaan. Yang kedua, ambil pelajaran. Di sini siapakah rekan guru yang telah mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa? Kebetulan dari dulu juga sebagian guru sudah melaksanakan pembelajaran yang aktif, pembelajaran di luar kelas, tapi mungkin sekarang lebih dikembangkan lagi mengenai pembelajaran yang meningkatkan aktivitas belajar siswa. Adapun daftar tindakan, tinggalin Pak. Saya dikubingkan nih. Daftar tindakannya yaitu mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Selain itu juga mewawancarai atau pengalaman-pengalaman rekan guru. Tidak secara langsung, Bu. Di sini juga kita suka ngobrol-ngobrol kecil seperti lagi istirahat seperti itu. Diskusinya tidak serius juga. Kita sering berbicara mengenai peserta didik. Yang ketiga, gali mimpi. Di sini ada pertanyaan, kebiasaan baru apakah yang harus saya pertahankan jika pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa telah berjalan dengan baik?
Saya di sini ada tindakannya itu menanyakan pendapat atau harapan siswa tentang kegiatan pembelajaran yang dapat membuat bersemangat. Bu, sapatos kamari ya Bu, Abi. Ibu atuh di luar deh belajarna resep sapatos kamari oke, Abi. Di luar pembelajaran apa? Di dalam lagi pembelajarannya Ibu di luar deh sapatos kamari ngadamel apa? Ngadamel urutan angka, urutan angkanan dina buku sambil berjalan-jalan atau sambil berkeliling di lingkungan sekolah, apalagi lingkungan sekolah kita sangat luas sekali. Beres. Yang ketiga, Bagja, jabarkan rencana apa langkah yang paling sederhana, langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran, menyiapkan pembelajaran atau metode yang bisa meningkatkan aktivitas belajar siswa. Selain itu juga yang terakhir yaitu Bagja, yang terakhir huruf A yaitu atur eksekusi. Di sini ada pertanyaan, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Adapun tindakan-tindakannya yaitu melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode atau media pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas siswa. Mungkin itu dari pertanyaan-pertanyaan dari Bagja di sini. Bagja di sini itu cara mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkat merupakan salah satu cara merubah prakasa perubahan. Salah satunya dengan kanvas Bagja itu ya. Oh iya. Termasuk dengan aset atau sarana prasarana juga bisa sebagai pendukung dari prakasa perubahan ini juga, sumber daya manusia, sumber daya warga sekolah di sini. Kalau di grup pengarahan slotnya itu jadi apa? Jadi aset, tantangan, aksi, sama bisa dipaparkan yang atapnya bulan. kemarin kebetulan yang pakai atap itu yang kelompok yang kolaborasi ya yang bisa pakai atap. Aksi Aksi pen aset tantangan aksi sama perubahan. slot juga Ya, aset hampir sama dengan kekuatan. Namanya aksi. Termasuk tahapan dalam pencernaan perubahan penggunaan pasien itu ya. Mungkin itu mungkin prakasa perubahan yang saya itu berfokus pada nilai karakter mandiri Bu, mengenai pembelajaran itu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Cukup seperti itu Bu. juga masuk ya ke Ya. visi Visi yang termasuk guru penggerak sekolah juga termasuk. Emang bisa belum? Bapak Asunun, udah. Terima kasih Bu Lani yang sudah memaparkan. Mungkin kita lanjutkan dengan diskusi. Bapak Ibu silakan memberikan masukan, saran juga kepada Bu Lani atas prakasa perubahan dan juga visi yang sudah dibuat oleh Bu Lani di lingkungan dan visi sekolah. Boleh, Mas, silakan. Diawali lagi Pak. Enggak. Baik Bapak Ibu, prakasa perubahan yang dilakukan oleh Bu Lani ini sebenarnya sudah ada di misi kita, di misi sekolah kita. Visinya tadi dijabarkan ke dalam misi mengembangkan pembelajaran dan meningkatkan aktivitas belajar siswa. Itu dengan adanya PAIKM Gundrot, pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, menyenangkan, gembira dan berbobot. Itu memang sudah lama sebenarnya, tapi seolah-olah itu baru karena jarang kita lakukan. Jarang kita lakukan itu bukan berarti tidak pernah dilakukan. Sering dilakukan, tapi seolah-olah itu tidak menyadari ini yang disebut dengan PAIKM Gundrot gitu ya. Padahal kita sering melakukan itu, bukan berarti kita tidak melakukan, tapi terkadang kita melakukan juga, tapi kita tidak sadar dengan kegiatan itu. Di misi kita sudah ada yang disebut dengan PAIKM Gundrot. Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif dan gembira dan berproses.
Selanjutnya untuk tadi masalah bagja ya bulan ini itu betul sangat inovatif sekali bulan ini membuat itu. Memang pembelajaran apalagi di kurikulum Merdeka sekarang diawali dengan adanya asesmen diagnostik itu kemarin kita sudah bahas ya, si A senangnya ini, si B dengan kita membuat tabel para peserta didik sehingga nanti kita bisa pembelajaran yang berdiferensiasi. Bagaimana kita membentuk kelompok, bagaimana kita mengarahkan peserta didik untuk pembelajaran, kemana arah pembelajaran si A, kemana arah pembelajaran si B. Walaupun terdiferensiasi itu tidak harus selalu dilaksanakan gitu ya. Dalam materi-materi tertentu baru kita laksanakan terdiferensiasi. Kalau semua pembelajaran terdiferensiasi ya buka belur gitu ya. Itu ya, jadi kadang-kadang tidak tercapai materi kita, tidak tercapai tujuan kita yang sebenarnya. Di si A tercapai, di si B tidak tercapai. Mungkin kalau kita selalu menggunakan terdiferensiasi. Tapi kalau kita padukan saja dengan pembelajaran yang lain. Di antaranya tadi pembelajaran di luar, memang kenapa saya membuat visi berbudaya gitu. Berbudaya salah satunya budaya lingkungan. Budaya lingkungan ini untuk memperindah kondisi sekolah. Untuk memperindah kondisi sekolah supaya peserta didik itu dimanapun dia berada di lingkungan sekolah maksudnya dia itu enak gitu. Mau di dalam sekolah, mau di dalam kelas, mau di luar kelas, dia itu melihat oh enak, nyaman gitu. Makanya saya mencoba untuk visinya adalah berbasis lingkungan atau berbudaya, diantaranya budaya lingkungan. Dan kita akan mencoba sekolah ini Bu Emma mungkin karena memang ini terlalu luas, lahannya terlalu luas, biaya yang memang segitu adanya, kita akan mencoba menempatkan tempat-tempat tertentu, misalnya ini di depan perpustakaan kita akan coba plaster, kemudian nanti mereka akan digunakan untuk tempat anak-anak literasi belajar. Terus di ruangan di depan ini kita akan coba ini juga di plaster buat sehingga anak-anak bisa berdiskusi, jangan anak-anak guru pun bisa berdiskusi dan orang tua pun bisa kakak di sana kelompok kerja juga. Itu maksudnya. Jadi kita akan mencoba dengan adanya bagja tadi oleh Bu Lani memang sudah mengarah ke visi sekolah tadi itu. Visi sekolah yang sudah terjabar di dalam misi-misi itu dan salah satunya pembelajaran di luar kelas. Mudah-mudahan kita bisa secepat mungkin untuk mewujudkan sekolah yang berbasis lingkungan. Ya, terima kasih Bapak untuk Bapak kita ya Pak. Terima kasih ya. Kan kelas baca ini bisa menggunakan juga sebenarnya untuk nanti Bapak merumuskan visi atau program yang tadi Bapak inginkan Pak. Jadi kita berawal dari pertanyaan-pertanyaan, insya Allah nanti dari sini kalau seperti ini kan kita akan lebih mudah terperinci. Pelajaran baca itu B-nya buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya atur eksekusi. Di payalnya bulan ya? Iya boleh Bapak. Kan harus pengetahuan baru kan? Apalagi kalau dari atap Pak. Dari atap ya. Saya filenya di sel aja. Atap. Jadi lebih Melalui aset dan tergambarkan lebih terarah. Ada lagi Bapak Ibu, Ibu menambahkan atau sering disetting pertanyaan. Miron. Terus saya Ibu. Mau terang jelas di poin ke somari. Bapak ada terwakilkan Bu. Kamu tinggal ya Miron tapi yakin Bu Melinda. Iya, luar biasa Pak dari jawaban-jawabannya juga Iya. keren-keren. Ada Bu yang mau menambahkan atau mengatakan juga dari bulan apa ada Tidak konsentrasi. minta mungkin sudah Ya, terima kasih demikian paparan yang saya sampaikan. Mungkin mudah-mudahan kami para CGP semuanya ini bisa mengamalkan ilmu ya. Mudah-mudahan bisa kedepannya lebih baik lagi.
siap menyampaikan ide-ide kita, kata perubahan kita, dan terima kasih juga atas dukungan dan motivasi dari khususnya pemerintah sekolah dan juga guru di sini. Luar biasa saya melihatnya juga ya beruntung ya Bu Lani ya. Kemudian tadi juga Bu Lani sudah memaparkan tentang visi sekolah dan alhamdulillah sudah sinkron dengan visi guru penggerak yang Bu Lani hubungkan dan dituangkan dalam sebuah kanvas baja berupa prakarya perubahan, dan Bu Lani lebih mengerucutkan lebih kepada kanvas materi di sini dengan aslinya dengan pelajaran di luar kelas. Jadi itu suatu pembelajaran yang bisa membuat pembelajaran berdiferensiasi maupun berpihak pada anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya Pak, ya, budaya juga. Jadi setinggi apapun gitu tetap kita harus identitas dari kita adalah Indonesia yang mempunyai budaya yang sangat luar biasa dengan kearifan lokal yang bisa ditanamkan menjadi karakter-karakter dalam masyarakat kita. Baiklah Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya juga kepada kami, kepada Bu Lani juga untuk merupakan kakasan perubahannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan ataupun salah kata. Mohon maaf juga atas keterlambatannya. Ini di luar prediksi Pak, udah setengah 8 udah siap-siap, ternyata 8 waktu sekolah. Dan itu mungkin nanti bisa ditindaklanjuti Bu dari teman dari rekan-rekan Bu Lani. Ini adalah masukan yang sangat berarti untuk Bu Lani mengevaluasi diri dan nanti bisa dibuat laporannya. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang kelewat Ibu kemarin mengenai komunitas prakerja. Kita kayak ya. Alhamdulillah kemarin juga waktu IHT kita baru merintis. Ada. Baru merintis membuat nama Komunitas apa namanya Pak? pembelajaran pagar. Pagar. Apa? Palankas bergerak. Oh iya. Mana? Jangan ya kita. Bu Haji ini Palankas bergerak. Palankas bergerak. nanti fokusnya pada apa Pak? Ada pembelajaran atau apa? Intinya pada implementasi kurikulum banyak lebih banyak diskusi lah. Jadi sesuai dengan visi bergerak menggerakkan. Ya alhamdulillah semuanya sudah sesuai dengan kalau bergerak ada bergerak menggerak. Tergerak. Maksudnya apa sih? Palankas bergerak. Untuk saat ini masih bergerak. Tapi kan merintis udah menggerakkan juga. Apalagi dukungan orang tua kan. Luar biasa. Bapak Ibu. Ayo nama dilanjutkan lagi sama saya. Donor memang. Kami Bapak. Punten ya video. Iya Bapak Ibu. Kami sambil mulai Bapak Afri Masuk atuh. paling daftar. Gimana, Baik? Ini video tentang apa? Selanjutnya Bu Lilis harus maju nanti. Seperti Oh, dokumentasi secara berencana ada? Enggak dia. Sama enggak? Ada sama berencana? Sekian kalau satu kalau Ada di mana, Bu Mama? video ya Pak tuh. Nah, video tidak tahu. Reman heula.